dalam berkendara, terutama pada motor roda 2, yang perlu diperhatikan adalah selain mesin di kendaraan roda 2 ini terdapat kelistrikan. Jadi kelistrikan itu yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Apa saja sih inti-inti dari kelistrikan tersebut yang perlu diperhatikan? Ikuti terus video ini. Oke, kembali lagi bersama saya Dipo di Berkah Jaya Spare Part. Kali ini saya mau memberitahu atau mengedukasi lagi tentang inti-inti dari kelistrikan motor roda 2. Nah, di samping saya ini terdapat ada 3 macam jenis yang harus perlu teman-teman perhatikan untuk di bagian kelistrikan terutama ya. Jadi gini, yang pertama ini adalah spool. Yang untuk saya berikan contoh ini adalah motor Vario lama, Vario CW yang lama, yang masih karburator, untuk sebagai contoh saja. Jadi kelistrikan utama dalam kendaraan itu intinya itu pertama ada di spool. Dan kebetulan ini yang saya kasih contoh adalah spoolnya Vario CW 110 yang kodenya 31120 KVB 931. Jadi ini adalah pembangkit kelistrikan yang utama. Jadi mari kita, ini masih segelan. Jadi saya buka dulu. Bagaimana sih rupanya spool itu? Spool itu adalah pembangkit utama dari kelistrikan sebuah motor. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi spool ini adalah pembangkit utamanya di kelistrikan kendaraan bermotor roda 2. Dan dia seperti ini rupanya. Ini pembangkit listrik yang utama, dia yang menghasilkan kelistrikan yang ada di sebelah kanan dekatnya radiator. Jadi pemasangannya seperti ini di dalam, terus habis itu ditutup sama magnet, disambungkan dengan pengabelan yang lain. Jadi seperti ini. Ini pengapian utama sebuah kendaraan bermotor roda 2. Yang saya ambilkan contoh adalah Vario CW 110. Nah, ini utamanya. Terus yang berikutnya itu akan naik ke CDI. Dan kebetulan CDI namanya CDI. CDI itu adalah untuk menyaring kelistrikan yang ada di spool. Jadi spool ini akan naik ke CDI. CDI akan dibawa lagi ke kiprok. Jadi kiproknya seperti ini. Ini adalah kiprok seperti ini. Jadi kiprok ini juga sebenarnya untuk menyaring kelistrikan yang dari CDI menuju ke kiprok. Kiprok inilah yang akan membagi ke seluruh lampu baik lampu depan, lampu belakang, terus bel, terus lighting, lampu lighting. Nah, ini utamanya dari kiprok. Jika kiprok itu bermasalah, maka lampu-lampu itu akan putus. Ini adalah kiprok. Oke, dan habis dari kiprok itu akan disalurkan lagi ke aki. Jadi aki ini untuk inti kelistrikan yang terakhir. Nah, seperti ini. Dan ini yang saya ambil contoh adalah motor Vario. Dan aki ini
aki yang original dari Honda. Ini yang berkode GTZ5S. GTZ5S. Dan aki ini juga bisa dipakai di motor Karisma, di motor Supra X125, terus di motor Vario yang injeksi juga bisa, terutama yang tidak pakai handling stop ya, itu pakai yang GTZ5S. Jadi ini inti kelistrikan yang terakhir untuk pembangkit kelistrikan. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kendala tentang kelistrikan, itu perlu dicek. Pertama kali itu adalah dari akinya, dari aki. Kemudian kalau dari akinya tidak bermasalah, kemudian lari ke kiprok. Kalau kiproknya tidak masalah juga, tidak ada bermasalah, kembali lagi ke spool, ke CDI. Jadi ke CDI, kalau CDI-nya juga tidak ada masalah, berarti ada yang bermasalah di spool. Nah, ini adalah inti dari semua kelistrikan. Jadi spool ini dia untuk pembangkit listriknya yang pertama kali. Habis itu disalurkanlah di CDI. CDI itu untuk penyaring. Jadi CDI itu untuk pengapian yang lain, ke pengapian selanjutnya. Nah, di situ lagi disaring lagi untuk lampu, untuk apa? Itu di kiprok. Nah, untuk penguatan selanjutnya adalah di aki. Nah, dari sini teman-teman kalau belum paham bisa bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Jadi edukasi ini untuk teman-teman yang belum mengerti tentang kelistrikan, tentang inti-inti dari kelistrikan tersebut. Jadi kalau masalah salah untuk penempatan kabel atau apa, itu bisa terselesaikan di bengkel-bengkel yang menangani motor itu ya. Jadi ini hanya untuk edukasi. Jika teman-teman merasa edukasi ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan kalau misalkan perlu ada yang ditanyakan tentang kelistrikan ini, bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa supaya dilancarkan kita terus menerus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah jaya.